Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, kemudian para mursyid, para khalifah, umumnya kaum bapak dan kaum ibu yang sempat hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Untuk membantang lapiak kaji kita pada malam kini, kita simak firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kamu dan persiapkanlah dirimu, kata Allah, yauman, untuk menghadap suatu hari, turja'una fihi ilallah, di mana pada hari itu kamu semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian kata Allah, setiap diri, setiap individu akan diberi balasan, akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan semasa hidup di dunia ini. Wa hum la yuzlamun, sedikit pun mereka tidak dirugikan atau dizalimi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini Bapak Ibu sidang jamaah ada kaitannya dengan hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi atau Imam At-Tirmizi, boleh dibaca dua, boleh At-Tirmizi, boleh At-Tirmizi. Ya, itu salah satu ulama hadis. Kutubus Sittah, 7 kitab hadis gadang-gadang tu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian termasuklah nanti Sahih Imam At-Tirmizi. Jadi ada Tirmizi, ada Turmuzi. Kalau orang kampung Ambo, Tarmizi. Pakai tar ya. Baridat teh tanya. Ya. Dan diriwayatkan juga hadis itu oleh Ibnu Hibban, seorang ulama hadis juga. Apa kata Nabi? La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah sejengkal pun melangkah dua telapak kaki seorang hamba di akhirat besok, kata Rasul, hatta yus'ala an arba'in, sehingga dia akan ditanya dari 4 hal. Ada 4 hal besok Bapak Ibu sidang jamaah yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita yang hadir malam ini. Itu tema kaji kita nang kada berpulang malam ini. Judulnya 4 hal yang akan ditanya besok di akhirat. 4 hal kon nanti yang akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Hadirul Jalil Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata Nabi, yang akan diminta pertanggungjawaban besok di akhirat bagi seorang hamba itu an malihi. Tahu ibu malihi itu?
an malihi, dari haratonya. Ya, untuk harta itu ada dua tanya di situ. Yang pertama kata Nabi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta nan ada di kita hari ini ko, dari ma harta tu kita dapat, ba cara wak mendapatkan harta tu, apakah jo cara halal atau jo cara-cara yang haram, tu kan ditanya besok. Lalu setelah itu kata Nabi, wa fima anfaqahu, dan harta nalah ada ko kama kita pagunuan, kama kata infakkan, apakah di jalan Allah ataukah di jalan syaitan. Itu akan ditanya besok Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu masalah harta kita. Harta banyak, ada. Rumah nan ada awak tempat gini kau, itu tanahnya bah, konsennya kayu-kayunya, siminnya petang dari mana, piti dari mana. Tu kali tanya besok. Ya. Batu ni? Beko bagaka, beko kita jawab. Ya tak? Kok ada barang-barang nan haram di harata waktu barasian? Kalau ndak bagi cik guru kita Buya Iswadi, Bapak Karo kita besok di situ. Kaditanya besok. Ya? Berbahaya. Maka barasian harta kita kok. Caliak gini kok. Ya? Rumus tentang harta ko ada 4. Ya. Yang pertama, ada seseorang itu inyo dapatkan harta ko secara halal, lalu nyoba gunakan di tempat-tempat yang halal itu. Aku ada kemungkinan ko. Ya. Kemungkinan yang kedua, ada orang tu dapat piti, kita piti salah kita buat gini ya, harta tu supaya lebih agak apa ya. Ada orang dapat harta kok dalam bentuk piti dari yang halal, tapi nyoba gunakan di tempat yang haram. Kau banyak ada kau, yang kedua kau jalan piti kau piti halal, tapi dipagunakan ke mana adiknya? Kayak haram. Dibawa baju dibawa mampuk piti kok, dibeli minuman karet, dibeli ganjo, dibawa sawer. Saya tahu ibu menyawer dah. Menyawer anak gadis orang. Ada nampak dia mau YouTube tu mungkin piti halal juga, tapi disawer atau bersih-bersih di wanita di panggung banyak. Sawer, saya tahu ibu sawer ya. Menyawer produksi. Ya. Kalau baik sangko kita piti itu piti halal, tapi dipagunakan untuk sawer, menyawer padusi di klub-klub malam, mentraktir kawan minuman keras, ya, membeli ganjo untuk kawan, jo piti halal. Kau kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, ada orang tu pitinya lah jalan piti haram, harata haram, tapi diinfakkan ke surau. Baca itu. Piti haram tu cuma disedekahkan ke surau. Kau surau kamu buat WC, contoh. Kau kamu beli kipas angin. Lagi lah piti judi, beli kipas angin, disedekahkan ke surau. Baca itu piti itu. Nah, ada pahalanya tak secara syariat? Ada pahalanya? Tak ada pahalanya. Sebab kalau hulunya lah karuah iya kau, tu di muaro, tu karuah. Tak ada pahala. Ya, sebanyak apapun lah wak sedekah kamu salah, kamu sajid, tapi jo piti haram, tak ada pahala. Bapak Ibu sekalian maaf, tak ada pahala. Bab piti tu piti tak rahsia. Piti upah, Piti upah. Piti upah tu halal. Jadi payah awak tu awak menyang di sawah orang lupa awak pergi proyek buat tukang jadi kena tukang awak lupa awak dia gaji awak 1.000 sehari. Halal piti tu. Ya, pitinya upah halal, sedekahkanlah, infakkanlah halal tu. Ada masalah.
Ikolah jalan piti hasil masang slot. Main slot. Ini tahu ibu main slot tak? Lagi pandai ibu main slot? Hah? Ayo modal ya. Ayo. Modalnya halal tuh, tapi untuk slot haram juga. Menang slot diinfakkan kasar musalah haram juga. Ya, walaupun awalnya tadi bersih, tapi di pagunon atau masuk nang kedua tadi, ya kan? Pitihnya halal, tapi pagunon untuk slot, main slot. Jelas slot kok judi. Ada chip-chip apa nama betang di internet banyak. Ya, awak nak pandai lo tu tak ala nama. Ngecik orang chip lo, slot lo. Nah, chip orang chip awak, slot orang slot awak, kemudian di slot orang awak, kan? Tentu lah kan. Nah. Jadi kalau piti upah tu jalan ya bu ya. Nah, hati-hati awak. Tu dan ketiga, ya. Niatnya elok, kabai infak, kabai sedekah, tapi dia piti hasil slot. Itu masalahnya tu. Nah, itu kata para ulama, samulah bandingan ini. Baju awak ko kumuh ko ha, banajis. Tentu ingin membersihkan joai ya kan? Itu joai mutlak. Tapi tak joai mutlak dibasuh baju ko, joai pipis dicuci. Bersih tak? Nah, no. Bertambah nang kado, ya kan? Lajar lain baju kumuh, adi bersihan dicucian joai pipis. Ah, tu tak ada cerita tu bu. Sambungnya tak tu. Ya. Aku kemungkinan yang ketiga kau ya. Nah. Jadi di sikokon yang ketiga kau seketek malai bakaji kita bapak ibu. Ada sesuatu wiko bisanya jadi amal soleh harus ada dua syarat. Nah, seluruh amal ibadah kita yang kita kerajaan siang malam petang pagi ko barunya bisa jadi amal soleh di sisi Allah secara syariatnya ada dua syaratnya. Syarat nan pertama lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah. Itu syarat pertama. Apa saja amal ibadah nan kita kerajaan, semayang nyoba zikir, nyoba baca Quran, nyoba salawat, tak ada niat lain. Ya, hanya niatnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada niat di luar itu, bermasalah gitu. Bermasalah gitu. Hati bermasalah nanti bisa jadi tidak ada pahalanya di sisi Allah, ya. Kalau bersalawat awak kok karena apa contohnya? Karena namanya kalau awak beramal banyak bersalawat untuk supaya capek datang piti boleh tak? Babu wa wiridkan salawat ko sehari 1000. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina, sallallahu alaihi wasallam. Tapi niatnya supaya cepat datang piti. Bagi dia kira tu. Lebih berapa salawat awak tu nak? Ya kan? Nah. Kalau dibawa kapal, tak berapa lo. Tu baca bersalawat sajalah. Persoalan rezeki pitih ke ketiba itu urusan kemudian. Kok nyampang tiba pitih banyak setelah itu. Itulah bonus dari salawat itu sebenarnya. Dan baca salawat tetap ikhlas karena Allah. Karena Allah. Nah, itu syarat pertama lillahi ta'ala. Syarat yang kedua, amal ibadah tu baru bisa jadi amal soleh kita bersama sesuai jo tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai itu. Nah, jadi bikonya bisa terbalik-balik. Niat awal lah elok. Tak, tapi tak sesuai je tuntunan Rasulullah. Tak juga jadi seamal. Nah, contoh sembahyang tadi. Ya, tak baca Fatihah contohnya. Nah, itu contohnya tadi tak baca Fatihah. Ya kan? Lakulah ni aku sembahyang nan wak kerjakan ku yo karena Allah, tapi awak tak baca Fatihah. Sah tak? Tak sah. Ya kan? Atau sebaliknya. Nah, sebaliknya nanti kiko. Tadi niat lah elok, caranya salah. Kini kau wak balian caranya salah, niatnya elok. Ikulah kemungkinan ketiga harto tadi.
Ya. Caranya salah, niatnya ni elok. Piti hasil judi, awak sedekahkan kamu saji. Kan tu. Niat elok kau. Wak infakkan ke pondok pesantren elok ni awak, tapi piti hasil judi. Enggak juga bisa. Itu makanya 2 syarat tu. Ingat-ingatlah di Bapak Ibu sebenarnya lebih-lebih ambo baru amal ibadah kita ko diterima adalah harus terpenuhi 2 syarat tu. Lah tu nan ketiga. Kemungkinan nan keempat harato tu didapat dek kita harta ko dengan cara yang tak baik, jo cara haram dipagunakan untuk perkara-perkara yang haram pula. Itu lebih parah lo nanti kempek ko. Dari yang pek ke mana rancak Bapak Ibu? Sampai tadi mana rancak? Yang pertama tadi harta halal kita pagunakan di tempat yang halal pula. Dan kedua tadi harta halal tapi dipagunakan kan tak elok. Yang keempat harta tak halal tapi ni elok. Yang keempat sado tak elok, harta tak elok, pagunakan tak elok pula. Iko yang pertama nanti Bapak Ibu yang akan diminta pertanggungjawaban di Allah nanti. Iko ko peringatan Nabi untuk kita bersama sebenarnya. Anti-anti kita supaya kita nanti di akhirat tidak bermasalah. Ya, silakan. Kami orang motor misalnya suatu ekspedisi mereka ompek puluhan yang di JBI yang sudah JBI itu apa mereka ompek ibu di situ semua jualan lagi lah kan ini kan berdua awak yang diizinkan ompek puluhan ibu di bawah pembongkaran yang BB wak minta kan berkontonnya. Tak tahu nan dua tunggu kan dua aja putih. Ibu di situ wak sama kan yang enggak aku menurut dia awak nak tahu nan itu kan jadi wak dia agen awak ko masalah sesuatu nanda awak ketahui itu ndak masalah di situ. Lah, tu dalam bahasa fikih yu'fa anhu dimaafkan. Tapi kalau tahu wak nyato-nyato jaleh barangku, itu kan di situ. Korupsi nu. Aneh wak tu. Korupsi itu. Ibu-ibu kok disedekahkan dia orang piti 100.000. Nah. Kau bu sedekah piti 100.000. Tak boleh awak bertanya ke orang pasal ibu piti dan ibu sedekah lah. Ibu sedekah kambo lah contoh tak. Kau start piti 100.000 ya. Bagi ambo menerima piti ko dan pertama tak boleh ambo bertanya ke ibu, bu piti dan 100.000 dan ibu sedekah kau piti halal atau piti haram kau? Tak boleh awak tanya dia tu pak. Tak boleh dah. Tersinggung orang dia awak. Nya kau sedekah kau ya kan? Dan kedua tak wajib bagi kita contoh ambo tadi menerima piti ko mencari-cari dari mana piti lagi kamu cukup. Piti haram, piti halal. Mak cari-cari. Tak wajib buat tanya. Ya. Kita nyampangkanlah. Taruhlah piti nan sekakumang betul-betul tua piti ko piti ndak elok lagi kau. Tapi awak tak tahu. Aku pupuh sajalah tak salah. Kau catatan awak tak tahu. Kalau tahu tak boleh terima. Dah boleh dah. Aku PT hasil slot 1,000 je. Jalan PT slot yang ngecek kan. Dah boleh dah. Jadi tu kalau kaji syariatnya model tu, sepanjang awak tak tahu PT ko dari mana. Dan awak tak wajib pula mengetahui dari mana orang ko pujo cara baik-baiknya dapat atau cara tak elok. Tak wajib awak ngecek kan. Alah perasaan kalau awak tanya ke orang tu, kau PT apa dah ya? PT haram lagi kamu aja. Mungkin kalau orang emosi kan derang kau. Awak tahu ini itu pencarian dan tentu kan. Ya. Ya. Aku pagi ini minum apa sang orang tak. Itu untuk apa? Kalau dah jalan-jalan awak tahu ikhtiyat awak hati-hati rencak dan diterima. Tapi kalau kondisi yang mudah itu pakai konsep husnuzon. Awak tahu itu profesinya. Itu profesinya. Berjudi itu kan. Ya. Okey. Kawan ni ada bayi ni minum tu
Pemindah apa tersinggung je. Ya. Kan pernah senjang juga. Itu konsep babek sangko saja waktu itu pakai. Bab perasaanku dalam agamu termasuk hal-hal yang perlu kita jago. Ya, perasaan seseorang itu harus jago. Ya, tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan idkharus sururu fi qalbi mu'min sadaqatun. Awak membuat seseorang bergembira, senang hati, itulah sedekah di awak sebenarnya, Bu. Dia sedekah kau tak mesti pitih. Senang hati orang di awak, itulah sedekah sebenarnya di awak. Ya. Ya. Ya kalau jalan itu saja kata kunci. Kalau Pak tahu itu apa? Tahu, ayo kan awak di situ tak boleh. Kalau tak tahu tak masalah. Pulang balas. Pulang berikut 30 ton. Kan nanti lepas dia nombek ton lawaknya dia berton lawak lah. Dia pulang 30 ton. Tak tahu. Awak nak tahu masa pikir kau. Tak tahu kan tidak mau makanan 2 ton kau mana betul ya? Kau ambil dapat makan pulang. Tambalan jangan dia. Dah dia kau nak ada dunia dan dunia korek. Kau tamat tu aturan. Itu ya. Itu yang apa tu ucapan adanya ucapan terima kasih tiba itu. Itu jenis salah namanya. Ya itu saja. Ya. Kalau barang ko jaleh dia awak kan kau kan barang kasat mata, tidak kok korupsi namanya kok yang tak elok tu kan tahu awak membedakannya Pak. Dak. Itu saja nya. Tapi kalau jaleh nyata-nyata ko sogok menyogok iko korupsi segala macam itu ya tu kan jaleh tu. Itu ya tak boleh kita kan itu tu. Kalau ucapan terima kasih itu masih dibolehkan. Ya, sekedar ucapan terima kasih namanya. Tapi kalau jaleh nyata-nyata menyogok awak itu ya tak boleh awak terima. Atau nyata-nyata korupsi kok, itu ya tak boleh kita terima. Situ saja kata kuncinya Pak ya. Kadang-kadang saya untuk muncul gitu. Ya untuk muncul ya. Awak ingat di model. Uang pelicin apa namanya? Uang pelicin ya. Uang pelicin dah. Tak beli rokok apalah namanya dah. Bagai-bagai lah istilah orang kini dah. Itu kalau hakikatnya sebenarnya kan itu waktu. Itu. Dia banyak itu yang ada kota masuk. Ya, makanya hati-hati awak di situ. Kita kan diingat. Itu kan lah ingin hati-hati sebenarnya tu. Itulah rancak benar tu ada pikiran model tu kita ingin hati-hati. Sebab itu nanti kan dan seketik tu kan akan diminta tanggungjawab besok tu. Kan itu tu. Jelas Ibu ya. Contoh sawah orang. Kok sejengkal tanah sawah orang tak ambil awak. Hati-hati awak. Kok kan ada kita bila sawah tu dah sawah baru tanam tu membuat pematang tu tak kakuk tanah orang seketik. Semakin melebar saja kata tanah orang. Hati-hati awak sawah tu. Yang sampai melebar aja pematang juga mematang tanah orang. Ya kan? Alah semakin dari tahun ke tahun semakin lawa saja tanah aku sawah. Cerita aku. Dulu singgoku aku lah bertambah setahun lah 1/2 meter tambah kemari. Aku lah jelek tanah orang kok. Basi sisi aja sisi namun tahun kata berbahaya Bu. Hati-hati kau kan hadis kau kan mengingatkan awak untuk hati-hati sebenarnya. Masalah harap tu. Sebab ikut kan kadi minta tanggungjawab isu aku. Ya, itu ya Bu ya. Kau untuk kita nan batani contohnya ya, baporak segala macam. Hati-hati sejengkal pun tanah orang nak ambil bapa karo kita di akhirat. Akan diminta tanggungjawab isu. Akan jadi beban di awak di akhirat isu. Dak kekayo bagai awak di tanah nan sejengkal tu cayo lah. Ya Bu, nan hasil padi sawah kan sebanyak 7 besok dah. Ya, awak mungkin arok ke bertanam agak sabaris di situ kan. Dapat ya sabaris padi di situ ya. Itu basisian seketik tanah ulang. Ingat hati-hati awak. Kadi tanya besok di akhirat tu. Kan nyata-nyata saja. Baik Bapak Ibu sekalian jemaah. Imam Sayyidina Ali karamallahu wajah ketika ditanya oleh para sahabat. Apa kata para sahabat? Ya Abul Hasan wal Husain. Wahai ayahnya Hasan dan Husain. Ma ra'yuka fil mal? Bagaimana pendapatmu wahai Abul Husain? Wahai Sayyidina Ali? Kata para sahabat tentang masalah haratu. Maka apa kata Sayyidina Ali? Kalian ingin jawaban yang panjang tentang haratu ko nanambo agak atau jawaban yang singkat saja? Itu ketika Sayyidina Ali ditanya di sahabat ya tentang masalah haratu ku. Jadi ditantang balik orang nak bertanya tu di Sayyidina Ali.
ingin nan panjang jawabnya atau ingin nan singkek. Apa kecik sahabat tu? Wahai Abul Hasan wal Husain, nan singkek sajalah jawabnya. Kalau nan singkek ko jawabnya, kata Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali tentang masalah harta? Al-malu halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Namanya singkek. Kata Sayyidina Ali, harta tu yang halalnya akan dihisap dan yang haramnya akan menjadi iqab, besok siksa di hari akhirat. Singkek padek barisi, itu jawab Nabi Sayyidina Ali. Ya, nan halal dihisap, nan haram jadi iqab, jadi siksa di awak di akhirat besok. Singkek mana? Kau sorban kau, kau kan dihisap besok di akhirat kau. Jadi pak pakai sorban kau kan dihisap sorban kita, kau sadar besok seminggu kita kau. Mau kena ibu-ibu pakai kan dihisap sedala besok. Ditanya besok kau. Kamu mau kena kau cok dipakai. Atau bergantung saja mau kena kau di rumah kan. Atau ada cok di bawah semayang, atau cok di bawah kamar jilbab itu kan ditanya sadar. Ya kan? Kain sarung kau kan ditanya sadar besok. Ya. Nan halal hisapnya. Kemudian yang haram akan menjadi siksa. Itu satu. Ada hadis Nabi mengatakan model kau. Al-mu'min al-miskin. Orang mukmin yang miskin, sang saketek punya harta, akan lebih dulu masuk surga nanti 500 tahun ketimbang orang kaya yang beriman banyak harta. Kau kabar gembira untuk orang yang saketek punya harta, ya tak? Tapi jangan kecil puluh hadis kau tidak boleh punya harta banyak, boleh. Tapi harta yang halal. 500 tahun lebih dulu orang yang saketek punya harta masuk surga ketimbang orang yang banyak punya harta. Mana zona tu? Kalau dalam hadis Nabi itu, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Berarti boleh tahu dia? Ya bukan tak? 1 hari di akhirat, kau hari akhirat kau 1000 tahun hari dunia. Nah, kalau 500 tahun hari akhirat dulu masuk surga orang miskin ketimbang orang kaya, berarti setengah harinya dulu masuk surga. Setengah harinya boleh jam. Setengah jam ya. Apa 6 jam. Kalau di bawah 12 jam sehari tak? 12 jam ya. Tapi jadilah lumayan juga tu kan. 500 tahun ni tak? Ada orang kaya talamik 500 tahunnya masuk surga daripada orang miskin. Karena dihisap harta kau ditanya dulu. Kau harta halal kau lah. Kalau harta haram tu lain cerita. Kau kita membicarakan harta halal. Ya, maka lebih baik juga kita sebenarnya seketek punya harta. Lain tak banyak tanya besok di situ. Dulu lewat 500 tahun masuk surga. Ketimbang orang-orang yang banyak punya harta. Tapi bukan berarti kita tak boleh punya harta. Jangan salah-salah pasang lo kaji. Kamu dia tu tak usahlah punya harta oleh Ustaz. Tak boleh tu. Jalan ya Bu ya. Ya. Itu yang pertama, masalah harta ya. Yang akan ditanya nanti ya. Lalu yang kedua kata Nabi, yang akan ditanya besok kepada kita seorang hamba di akhirat besok, an umrihi fima afnahu. Kalau dulu pernah kita singgungkan beberapa minggu yang lalu, dari umurnya kemana umur itu dihabiskan. Kalau kita minta lah guru kita menjalari itu. Umur adalah dia di Allah kawakin ke kama banyak kita pembunuhan. Minimal ada 2 lah umur tu dan kalau kaji syariat. Pertama keberkahannya dan kedua di dalam ketaatan. Itu tu. Yang penting dan perlu kita kejar umur awak tu. Walaupun itu berbentuk angka-angka ada. Ya. Apakah umur awak kini ke dalam ketaatan, dalam keberkahan? Itu ataukah sebaliknya? Di dalam kemaksiatan umur ku banyak kita habis. Kan itu saja masalah kau secara angka kau ibu ya. Ibu-ibu lah ada tak umur 60 kini kau yang hadir kau? Nah itu ada 60 tahun, taruhlah malam kini 60 tahun disubsidi 15 tahun. Potong masa balik tinggal 45
tahun. 45 tahun lah kita pakai kini kau kama di banyak umur ko. Kan itu saja no. Kau syariatnya mudah itu aja no. Dalam taatkah di pagunuan umur dan banyak ko atau dalam maksiat dan banyak gitu. Kan berarti ada je orang nan lah 50 muak dalam semayang sampai kini ko Pak. Ditanya badak dalam semayang leh, ada dapat hidayah leh kecilnya. Ngecek. Tiba bulan puasanya tak puasa. Lah 50 muak, lah beranak, lah bercucu bagai. Alun juga semayang. Yang kan pai ke suraunya leh ha, pai wirid mengaji benda kita ko ha. Semayang sih indah. Umur lah 50. Ditanya bah, lah dapat hidayah leh ustaz. Hidayah nan maju lah. Enak masih yo bagalimang jo duso, bagalimang jo maksiat segala macamnya. Habis umurnya di situ. Ya kan? Aku kan ditanya besok umur yang banyak kau. Maka dan penting dek kita gini Bapak Ibu sidang jamaah, pergunakanlah umur kita dan ada kau di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh berkah. Maka Nabi mengatakan orang nan terbaik tu kata Nabi, orang yang panjang umurnya dan banyak amal soleh. Itu Tuhan yang terbaik tu. Umur panjang, amal banyak. Ada orang umur panjang, amal tak ada. Banyak dalam dusu kan itu. Dia kan umur banyak, tapi amal tak ada. Orang terbaik itu panjang umur, berkah umur. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, perlu kita ketahui bersama. Kita akan lama tinggal nanti umur kita kok di alam barzah. Percaya tak ibu-ibu? Di dunia kau sebentar ya, sebentarnya. Sebentarnya paling-paling pada umur ibu 60, 70 kita nak. Di mana kita lama transitnya? Di mana lama transit kita? Di alam barzah. Di situ lama transit. Oh bahaya nak aku. Ya. Di dunia paling-paling 60, 70, 80. Ada orang umur 100 kini nak? Ada lah. Jarang cik-cik mungkin kau di Cina mungkin ya banyak umur 100 itu. Ibu-ibu di Cina banyak umur 100. Dia banyak awet muda, banyak mengkonsumsi yang makanan-makanan, asupan makanan yang ancak-ancak. Kalau awak kan banyak hal-hal yang dia ada banyak bumbu-bumbu apa namanya zat-zat kimiawi kan. Kau capek awak kau mati sebenarnya. Ya Bu ya. Apa kata Nabi? A'maru ummati ma mana sitina wa sab'ina sanatan. Umur umatku tu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itulah umur umat ampu kata Nabi. Kau peringatan kita bersama ibu-ibu ya. 60, 70. Jarang nan mampu melewati itu kata Nabi yang tu. Kau siap-siaplah kita. Nah betul pada gini. 60 kurang step kan? Nanya kata Nabi 60, 70 apa? Ya Bu, itu kebanyakan umur umat ambo tu 60, 70 lah. Sudah tu game over lah. Kalau ada lebih dari itu, bonus. Nah, itu baman bonus, pakailah bonus itu dalam keberkahan, dalam ketaatan. Ya, umur kok ditanya juga bisa Bapak Ibu. Ya, dan kita lama transit di alam barzah. Coba cari Nabi kita Muhammad. Nabi meninggal tahun 632 Masehi. Kalau kita ambil hitungan Masehinya. Nabi meninggal 632 Masehi. Kini kok 2025 Masehi. Lah berapa tahun Nabi meninggal? Nah 1400 tahun lebih Nabi meninggal. Hari masih muda ku jual kiamat hari. Lama Nabi. Nabi meninggal di usia berapa? 63 tahun. Bayangkan. Di dunia Nabi hanya tinggal 63 tahun. Termasuklah orang nombor 2, nombor kubur di Madinah di samping itu. Di sekolah beliau, Datuk Abu Bakar, Umar. Uang bertiga kok samu mau meninggal Pak. Ceklah kita kitab nanti dalam sirah Nabi. Ambil mau baca kitabnya. Nabi 63. Itu baku bolo Abu Bakar di situ. Kepala Abu Bakar kok setentang mana jo kaki Nabi. 63 meninggal. Umar bin Khattab dan kepalanya setentang lo jo kaki Abu Bakar. Maka kita pergi umrah tu dak buya dak. Kan ada lubang di raudah tu dak buya. Kan ada lubang agak gadang stek 3. Aku pas lubang tu setentang mana jo kepala Nabi di raudah tu. Lubang yang kedua kok setentang pula jo kepala Abu Bakar. Lubang yang ketiga setentang lo jo kepala Umar bin Khattab. Maka kalau pergi umrah kita tiba di raudah tu kita mengucapkan salam. Pas di lubang tu, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah, ya kan? Ya Sayyidi, ya Habibi. Ucapkan salam. Pas kesentang wajahnya ke kepala Nabi itu.
Bab kubur orang tu badan modeko, dak 3 badan modeko dah. Ya bu ya. Ajar 3. Model apa nya? Dia tu, badan janjang. Ada kosong cik ali di siko-biko. Yang setentang jo Umar bin Khattab. Satu dikosongkan di situ. Untuk siapa tu? Dia tahu pak tu ada. Ya? 2 tak cik? 2 cik ya? Tahu 2 ya? 2 ya? 2 ya saya. Saya 2 dia. Itu untuk Nabi Isa dan Imam Mahdi. Situ tu kubur. Dan untuk kita dah tu. Tu untuk Nabi Isa tu ada tanah kosong situ ya. Untuk kita baalah. Baalah kerancang ada. Carilah di YouTube nanti ibu buka YouTube di HP. Ada makam Nabi yang gubah hijau tu, yang buka yang 3 dimensinya. Atau bara lampisan tu banyak tu. Ada tembok pertama lampisan. Itu tembok kedua, tembok dalam ada pagar, bawah tu ada pagar basi tu, supaya orang tak mencilok apa jasad Rasulullah tu. Jadi kubur orang tu setentang 3 dia. Di situ masih ada 2 dan kosong. Kau dapat coba tu kit. Awak nang cik dia aduh. Itu tanah nan paling mulia di alam semesta ko itulah tanah tempat dikuburnya bersemayamnya jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanah yang paling mulia di alam semesta ko. Sampai Nabi dikuburkan itu. Luar biasa tanah itu. Makanya Abu Bakar meminta sebelum meninggal Umar bin Khattab ya meminta izin kepada Siti Aisyah, ya Aisyah memohon namu bahasa membona mana ambo minta berkubur di situ. Umar bin Khattab membona inyo. Rupanya yo dikabulkan dari Siti Aisyah dan doa Umar pun dikabulkan adalah meninggalnya di situ dikubur. Ternyata 3 tu gini kok. Tinggal 2 yang kosong deh. Lah ya bu. Jadi kita kon nanti transitnya kita lama di mana? Di alam barzakh. Nabi hanya 63, tapi Nabi di situ kini kok laba umur atau usia Nabi meninggal lah lebih kurang 1400 tahun. Ya Bapak Ibu. Maka oleh karena itu nan kedua kon nanti yang akan diminta tanggungjawabnya kepada kita di Allah di ahad besok tentang ilmu awak ko. Kama umur kita ko dipakai di pagunuan dia betul ya. Ya kama kita pakai. Lalu yang ketiga. Yang ketiga yang akan dimintai pertanggungjawab besok kata Nabi, ana ilmihi maza ya'mal. Dari ilmu seseorang itu apakah ilmunya sudah diamalkan atau belum? Ke masalah ilmu Bapak Ibu. Kita dapat ilmu, apakah ilmu kolah diamal atau belum? Itu penting mana? Masalah kita majanya ke orang itu urusan lain nanti. Kalau kita sanggup maja lancak mana? Tapi minimal ilmu nalada ko lai bamalkan dak dia awak. Ilmu zikir ko Kalau dibelajar aja kita ilmu zikir dak lai bamal dek kita. Nalada je tu. Kalau dak diamalkan kan ditanya besok tu bu. Tu kau nak nanti ilmu tu. Di sekolah makna ungkapan tu ada yang mengatakan hadis al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tak diamalkan sama jo pokok kayu yang tak berbuah, nak ada gunanya. Hingga ulama mengatakan biarlah sekete ilmu ko asal diamalkan daripada banyak tapi tidak diamalkan. Bab ilmu ko pun akan diminta tanggungjawab besok. Yang terakhir yang akan diminta tanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada kita di akhirat. Iko peringatan Nabi untuk kita. Anjasadihi pima ablahu. Dari jasadnya, tubuhnya, kemana tubuh itu banyak di pagunuan. Kau kan ditanya kau besok pada tu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki kau ditanya besok. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu surah Yasin. Akan datang masanya, akan tiba waktunya di mana ketika itu mulut dikunci. Dan anggota tubuhku lah yang akan mengecek nanti, akan menjadi saksi sadonya. Jadi tubuhku, badanku Bapak Ibu akan ditanya besok di akhirat. Ya, ditanya badan awakku, tubuhku ke mana kita pakai. Ya, kaki kita kok kama banyak dilangkahkan. Ke tempat salat jago dilangkah banyak atau ke pai mengaji wirid pengajian kaki ko. Ya Bu, akan ditanya besok apa? Talingo ko banyak mendengar ghibah bagunjian atau banyak mendengar apa-apa. Akan ditanya lo talingo besok. Bak lidah lah terkunci, barang lain kau jadi saksi sadanya Bapak Ibu.
Sebagai kesimpulan kaji kita Bapak Ibu sidang jamaah, kita tutup dengan surah Al-Baqarah tadi. Allah mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan hendaklah kamu takut kepada Allah akan satu hari di mana pada hari itu kita akan dipulangkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Setiap diri kita nanti akan mendapatkan apa yang kita kerjakan selama di dunia, dan sedikit pun kita tidak dizalimi. Semoga saja Bapak Ibu sidang jamaah. Ya. Ya. Pertanyaannya nak panjang tu ya. Ya. Ketika awak mendapat itu ya. Ya. Awak rentau tulis alarm ya. Tahu ini setelah awak dapat ya. Ya. Tahu awak masuk alarm. Ya. Sudah tu baca rumah merasikannya ya. Taruh juga lokik dengan video awak. Ya. Anak kedua tu bila dia awak makan ya. Bagaimana Rasulullah dulu mengambil uang dalam mengalir. Salah labu Pak ya. Anak saya disyariatkan ya. Ada dalam ya. Ya. Oke. Baik, yang pertama nanglah sudah tu tobat awak leh. Nah, itu jalan keluarnya, ndak ada lain. Tobat awak yang menyesali dak kadi ulang lagi baca cita-cita awak leh. Singgo ko kate awak lah berusaha untuk membarasian barang harta awak tu. Kalau masih ada jutang yang dia pu awak, dipikir awak mungkin kau kurang elok, maka infakkan sajalah. Ya, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bahasamu. Dan catatan awak harus tobat. Ya, karena kita lah tahu bahasa tu memang dak elok dan awak dapat kau sebenarnya salamu ko kerja aku yo kerja ndak elok mohon maaf sajalah, contohnya jadi rentenir contoh ya, mohon maaf saja, kita kecil sajalah itu ya ndak, itu kan kerja ndak elok tu. Pagi tasnya masih pulang tahu sewadang kan. Nah, tu satu orang katakanlah 10.000. Kalau satu negori ya kan berapa banyak itu? Aku lah jalan kau, sampai 2 balas kau keji kau. Ya tak? Etang sampai 2 balas. Tu kan lah jalan ndak elok tu. Tu baca rohnya taubat, tak ada jalan taubat awak jangan dikakuk ya sudahlah, nah sudah tu. Satu memohon awak kepada Allah. Mana tak terlekek kau tolong dimaafkan ya Allah, tolong diampuni kesalahan-kesalahan hamba ya. Tak kadi ulang lagi ya Allah. Itu jalan keluar di agama. Kalau mang yo ada barang orang tambik awak balian kau orang punya. Tak pakai piti orang lewat balian piti tu kayaknya. Minta halal ke orang punya. Bapak karo kita besok kalau ndak balian ke orang yang punya, ya. Sekarang bapak betul toke sama toke tapi pinjam piti kawan sekian dah selang balian piti tu. Ya, kalau ndak nanti kita akan bawa urusan di akhirat. Lalu dan kedua, untung itu sekedar bolehnya. Ya, ndak boleh pula melebihi dari dari untung pasaran. Kan bisalah kita magah. Kalau modal awak ke 10.000, ya awak jual 12.000 kan balabu 2.000. Itu kan wajar ya tak? Kalau modal 10.000, awak jual 25.000, itu mencaki orang tu, mendabi orang awak namanya. Apa tu? Jadi pokok kedua boleh, jual boleh. Ya tak apa, itu kan masih standar. Apalagi awak diko menangguk di air keruh, itu lebih berbahaya lagi itu pada tu. Ya, ketika sedang murah, awak borong barang ko, pas ketika sedang melonjak mahal naik, baru awak keluar dengan harga yang mahal itu menangguk dia keruh, itu lebih berbahaya juga. Tak boleh dalam agama awak itu. Jadi untung ko, labu ko sekedarnya saja. Maka konsep menggalih orang Cina, maka berputar tarikh barangnya. Ya, untung tak barang tapi barang berputar tarikh. Ya kan? Awal. Ya. Itu modal 5.000. Ya. Jual 20.000. Ya. Pasarannya 20.000 kan jual satu. Kalau pasaran harga misal tak masalah lah. Itu kan ada barang-barang tertentu yang ada itu. Ya kan? Ya, dan kita tahu di toke. Contohlah gula di kedai si aku sekilo berapa gini kok? Berapa sekilo ni? Gula berapa sekilo? Ya, 17 sekilo. Tiba di kedai si B 25 sekilo. Kau tak raya kau? Di kedai orang pasaran 17 sekilo gula hanya 25 jual. Dan 17.000 kau sajalah dolar lah 2.000 dia di situ.
Taruhlah modal mulai bulo sekilo. Mau jual 7 belas. Alah bala bodoh. Hanya di pupuk 25. Kacepek PRG-nya tu masalah. Saya di menanya orang tu zalim awak. Tak mau orang belanja kedai saja lah. Maka untung ko labo ko tijaratan lan taburo kata Allah tu kah? Ya, perdagangan yang tidak pernah rugi itulah perdagangan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah untung tu sekedarnya saja, yang sampailah mencaki orang lain. Dan pula wak zalim, apalagi mengicu orang, apalagi manipu orang dalam menggalih tu. Barang kau jelah barang buruk bagi cian rancak. Jelah barang kau barang kawi ya, bagi cian asli. Barang kawi bagi cian asli. Itu kan berutuh juga dalam menggalih. Itu tak menggalih ala Rasulullah, itu ala Abu Jahal menggalih muda itu. Ya Bu ya. Barangkali kau kajian kita malam ini untuk mentanggapi. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.